Semangat pagi para siswa SMK Penerbangan AAG Adi Sucipto Yogyakarta. Selamat datang di kelas PPKN. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Usun pada pembelajaran materi sistem pemerintahan di Indonesia. Sebelumnya, Ibu ingin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and spirit morning to all my lovely students. How are you today? I hope you are fine in this time. Don't ever forget when I come in your class, I will always remembering you to create critical situation in our life. Don't ever stop about that, and you have to believe that Allah Subhanahu wa Ta'ala will always fit of nice deep in our life and always shadow on our step. And you have to believe that your dream will come true in your life, insya Allah. Baiklah anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMK Penerbangan AAG Adi Sucipto yang Ibu banggakan. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas mengenai sistem pemerintahan di Indonesia. Sebelum kita lanjutkan membahas materi ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang beragama Islam membaca basmalah bersama-sama, sedangkan yang beragama lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi ini Ibu lanjutkan, Ibu ingin menyampaikan kompetensi dasar dari materi ini adalah mensyukuri sistem pemerintahan di Indonesia. Proaktif terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Kompetensi pengetahuannya adalah menganalisis sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian kompetensi keterampilannya adalah menyaji hasil analisis tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan para siswa mampu memahami sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menganalisis sistem pemerintahan di Indonesia. Yang ketiga adalah menyajikan hasil analisis tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Dari pembelajaran materi ini diharapkan terbangun karakter pada diri siswa. Yang pertama adalah cinta tanah air, kemudian yang kedua komunikatif, peduli sosial, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, dan tanggung jawab. Peta konsep pada materi ini adalah bahwa sistem pemerintahan Indonesia ini kita perlu mengetahui atau memahami mengenai pengertian pemerintahan atau pemerintah, kemudian bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan itu sendiri. Bicara mengenai pemerintah, di dalam benak kita pasti timbul pertanyaan, siapa sih yang dimaksud pemerintah? Bicara tentang pemerintah, ini ada dua pengertian, yaitu pemerintah dalam arti sempit, tidak lain tidak bukan adalah badan eksekutif yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kemudian pemerintah dalam arti luas meliputi tiga organ negara, yaitu badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun kalau kita bicara mengenai bentuk pemerintahan, kita buka kembali mengenai bentuk pemerintahan pada zaman klasik. Kita mengenal dalam siklus Polybius itu ada pemerintahan monarki yang dikendalikan oleh satu orang raja untuk kepentingan umum, ada bentuk pemerintahan tirani yang dikendalikan oleh satu orang raja untuk dirinya sendiri, kemudian ada aristokrasi yang dipegang oleh beberapa kaum bangsawan untuk kepentingan rakyat, kemudian bentuk oligarki dikendalikan oleh kelompok elit dalam masyarakat yang dibedakan menurut keluarga, militer, dan lain sebagainya. Kemudian muncul bentuk pemerintahan demokrasi. Seperti kita ketahui bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Lalu ada muncul pemerosotannya dalam bentuk oklokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dimana sekumpulan orang itu melakukan tindakan-tindakan intimidasi secara brutal. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pemerintahan model klasik. Kemudian kalau kita bicara tentang sistem pemerintahan, di sini yang umum dipakai di negara-negara di dunia meliputi sistem
parlementer dan sistem presidensial. Bentuk atau sistem pemerintahan presidensial ini adalah satu sistem pemerintahan di mana kepala negara itu sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan kalau di dalam sistem parlementer adalah kepala negaranya biasanya seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya itu adalah seorang perdana menteri. Nah, seperti anak-anakku bisa lihat di layar bahwa sistem pemerintahan parlementer adalah suatu sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Nah, di sini anak-anakku bisa lihat juga ya mengenai sistem pemerintahan parlementer ini di mana presiden itu sebagai kepala negara adalah seorang raja, ratu, kaisar, ataupun putra mahkota, sedangkan kepala pemerintahannya adalah dipegang oleh perdana menteri dan parlemen memiliki peranan yang penting dalam pemerintahan. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer ini yang pertama adalah raja, ratu, atau presiden adalah kepala negara dan tidak bertanggung jawab atas segala kebijakan yang diambil oleh kabinet yang berperan sebagai simbol dan kedaulatan negara. Kemudian yang ciri kedua adalah bahwa Perdana Menteri ini sebagai kepala pemerintahan. Jadi ketiga adalah badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Kemudian pihak eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Nah itu adalah ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer. Tentu saja setiap sistem pemerintahan seperti apapun memiliki kelebihan dan kekurangan. Di dalam sistem pemerintahan parlementer memiliki beberapa kelebihan antara lain bahwa pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Yang ketiga adalah adanya pengawasan kuat dari parlemen terhadap kabinet. Kemudian kelemahannya dari sistem pemerintahan parlementer ini adalah bahwa kedudukan badan eksekutif sangat bergantung pada mayoritas dukungan di parlemen. Yang kedua, kelangsungan kedudukan badan eksekutif sewaktu-waktu bisa dibubarkan. Jadi masa kabinet itu tidak bisa ditentukan sampai kapan, tetapi sewaktu-waktu bisa jatuh di tengah jalan karena adanya mosi tidak percaya. Yang ketiga adalah kabinet dapat mengendalikan parlemen. Nah ini adalah kelemahan pada sistem parlementer. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan presidensial, bahwa pemerintahan presidensial ini adalah merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahannya adalah dipegang oleh presiden sekaligus sebagai kepala negara. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden karena menteri-menteri negara ini adalah dibentuk oleh presiden. Kemudian ciri-cirinya, pemerintahan presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan atau separation of power. Kalau di negara kita ini menggunakan sistem distribution of power. Kemudian yang kedua, eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. Yang ketiga adalah kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Lalu eksekutif dipilih melalui pemilu. Itu dalam sistem presidensial. Coba kita lebih kupas lagi bahwa dalam sistem presidensial dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka.
atau melalui Badan Perwakilan Rakyat, bisa secara direct maupun indirect democracy. Presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Kemudian, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif, bukan kepada kekuasaan legislatif. Itu dalam sistem presidensial. Nah, adapun kelemahan dan kelebihan dari sistem presidensial ini adalah bahwa kelebihannya, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Kemudian yang kedua adalah masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Sebagai contohnya negara Indonesia, ini masa jabatan 5 tahun. Nah, akan terjadi pemilu lagi ya setelah 5 tahun, jadi lebih jelas. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Yang keempat adalah bahwa legislatif bukan tempat untuk kaderisasi untuk jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar, termasuk anggota parlemen sendiri. Nah, kemudian kekurangan dari sistem presidensial ini adalah bahwa kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif, sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Kemudian yang kedua, kelemahannya adalah bahwa sistem pertanggungjawabannya menjadi kurang jelas. Yang ketiga adalah pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas dan memakan waktu yang cukup lama. Nah, demikian tadi anak-anakku mengenai sistem pemerintahan secara umum dan bentuk-bentuk pemerintahan. Semoga pertemuan kali ini menambah wawasan kita semuanya, dan materi selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semangat terus untuk anak-anakku semuanya, jangan patah semangat. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.